Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abiy Pratama dengan nomor stambuk F231211060. Saya dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu terkait elemen citra kawasan yang berdasarkan dari teori Kevin Lynch tahun 1960. Adapun pembahasan yang ada dalam materi pada kali ini ada 5. Yang pertama yaitu PET, yang kedua Edge, yang ketiga District, yang keempat Node, dan yang terakhir yaitu Landmark. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi di sini ada eh, pemilik teori tersebut. Jadi Kevin Lynch ini merupakan seorang perencana kota dan penulis dari sebuah kota yaitu Amerika Serikat. Salah satu karya yang paling terkenal dari buku Kevin Lynch ini yaitu The Image of the City. Jadi di buku ini menjelaskan tentang elemen citra kota atau wajah dari sebuah kota sehingga dapat memberikan kesan kepada banyak orang. Di dalam buku ini terdapat 5 elemen citra kawasan yaitu PET, Edge, District, Nodes, dan Landmark. Yang pertama akan kita bahas yaitu PET, yaitu jalur. Jadi di sini PET itu merupakan jalur-jalur yang dimana pengamat atau saya sendiri biasanya bergerak dan melalui jalur tersebut. Jadi PET ini bisa berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, dan jalur kereta api. Bagi banyak orang, elemen ini dominan dalam penggambaran mereka yaitu jalur. Orang juga bisa mengamati kota ini sambil bergerak melaluinya, karena elemen ini merupakan jalur yang bisa dilalui kita sebagai manusia. Dan sepanjang elemen ini itu diatur dan saling terhubung dengan elemen lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu pada Jalan Hasanuddin. Eh, Jalan Hasanuddin ini merupakan salah satu jalan utama di Kota Palu yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas, seperti ingin menuju ke pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, terus menuju sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Jadi jalanan ini berfungsi sebagai jalur utama untuk mobilitas saya. Yang kedua, ada edge. Jadi edge ini adalah elemen linear yang tidak digunakan atau dipertimbangkan sebagai path oleh pengamat. Jadi jika edge ini dia sedikit berbeda dengan path tadi. Namun mereka sama-sama linear. Jadi edge ini adalah batas-batas antar dua wilayah seperti potongan jalur kereta api, tepian bangunan, dinding, pembatas sungai, dan tepi pantai. Edge ini membedakan satu bagian dari yang lainnya dan memberikan struktur pada pemandangan kota. Fungsi dari elemen ini adalah untuk memberikan batasan terhadap suatu area kota dalam menjaga privasi dan identitas kawasan tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu Sungai Palu, karena Sungai Palu ini yang mengaliri melalui kota Palu itu sendiri dan berfungsi sebagai tepi alami yang memisahkan area antara area permukiman dan komersial. Selain itu, saya juga mengambil contoh Teluk Palu sebagai tepi pantai yang membatasi antara daratan dan lautan. Yang ketiga, ada distrik. Jadi distrik ini bisa juga kita sebut sebagai kawasan. Distrik adalah kawasan kota yang bersifat dua dimensi dengan skala kota menengah sampai luas. Yang dimana ketika manusia masuk ke distrik ini, kita itu bisa merasakan kalau oh ini kawasan A, ini kawasan B, dan ini kawasan C. Jadi ketika manusia masuk itu bisa merasakan, dan ketika manusia keluar dari kawasan itu juga bisa dirasakan karena kawasan ini memiliki karakter yang berbeda dari secara umumnya.
Nah, adanya karakter ini dapat dirasakan dari dalam kawasan tersebut dan juga dapat dirasakan dari luar kawasan tersebut jika dibandingkan dengan kawasan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya seperti Pasar Tua dan Pasar Impres sebagai kawasan perdagangan. Selain itu juga ada kawasan perumahan seperti perumahan dosen, BTN Tondo, BTN Sigi, dan BTN-BTN lainnya yang ada di Kota Palu. Nah, jika di kota-kota besar itu biasanya ada kawasan khusus perkantoran seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat ada not. Jadi not ini memiliki arti yaitu simpul. Not merupakan simpul atau lingkaran daerah yang strategis di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah aktivitas lainnya. Misalnya seperti persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, dan jika di dalam kota secara keseluruhan, jika hal ini dalam skala makro besar, itu bisa seperti pasar, taman, square, dan sebagainya. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti adanya persimpangan antara Dewi Sartika dan Muhammad karena simpangan ini cukup strategis dan dapat mengubah arah ke aktivitas lainnya. Yang kelima dan yang terakhir yaitu landmark. Landmark ini memiliki arti yaitu penanda. Jadi di sini landmark adalah elemen fisik suatu kota sebagai penanda kota yang dimana pengamat biasanya tidak dapat masuk ke dalamnya karena elemen ini merupakan bangunan 3D yang bisa dilihat dari dekat ataupun kejauhan. Penanda ini bersifat eksternal terhadap pengamat ataupun yang melihatnya. Nah, di sini saya mengambil contoh misalnya seperti Jembatan Palu 4 atau yang masyarakat Palu itu kenal sebagai Jembatan Kuning. Salah satu landmark ini sangat ikonik di Kota Palu karena dengan desain arsitekturnya yang sangat khas dan warna kuning yang mencolok, jembatan ini sangat mudah untuk dikenali. Nah, namun sangat disayangkan akibat adanya bencana tahun 2018, jembatan ini runtuh dan hilang. Sehingga saat ini jembatan Palu 4 ini masih dalam proses pembangunan kembali. Selain itu juga saya mengambil contoh lain seperti patung kuda dan titik nol yang ada pada Simpang 3 Jalan Hasanuddin. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, memperhatikan dan menyimak secara seksama. Saya mengucapkan minta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.